Pak Agus, selamat malam. Sore menuju Ya, subuh. selamat malam. Izin Pak Ranov di studio Pak. Di studio juga ada narasumber Pak. Ya. Pak Wena, selamat Silakan. malam. Selamat malam, Mas Ranov. Siap. Sehat selalu Pak. Sama-sama sehat selalu. Siap. Tidak berbisnis. Siap Mas. Pak Brigjen Frega Wenas. Thank you Mas. Juru bicara Kemenhan. Oke, Brigjen TNI. Bapak Agus Wijoyo, mantan Gubernur Lemhanas. Oh siap Mas. Fendi. TNI menjadi RUU TNI menjadi undang. Anda kembali bersama kami di Political Show. Pemirsa, respon penolakan dan gelombang aksi para demonstran tak kunjung meredam pasca pengesahan Undang-Undang TNI. Meski pemerintah dan juga anggota Dewan menegaskan perubahan itu berlandaskan supremasi sipil, namun kekhawatiran bangkitnya dewi fungsi TNI layaknya Orde Baru masih terus menghantui. Undang-Undang TNI disahkan, penolakan ramai disuarakan. Kita bahas langsung pada malam ini bersama narasumber, sudah hadir studio dengan sebelah kanan dulu saya perkenalkan kepada Anda semua, ada Profesor Susi. Selamat malam Profesor Susi dari Pengamat Hukum Tata Negara UNPAD. Sehat selalu? Alhamdulillah. Guru Besar dari UNPAD. Selamat malam Mas Isnur dari Koalisi Masyarakat Sipil. Sehat selalu Anda? Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Ya. Kemudian saya juga sapa di sebelah kiri saya sudah hadir juga Mas Farhan Dalimonte dari Direktur Nalar Institute. Benar? Benar, Ya, Nalar koreksi jika Institute. salah ya. Selamat malam Mas. Siap, malam. Kemudian juga hadir di studio Mas Khairul Fahmi dari Pengamat Militer ISIS. Begitu ya Mas ya? Selamat malam Mas Khairul Fahmi. Dan juga kami turut mengundang sambungan daring dengan Bapak Frega atau Bapak Brigjen TNI Frega Wenas, juru bicara Kementerian Pertahanan Kemhan, dan juga Bapak Agus Wijoyo, mantan Gubernur Lemhanas. Saya langsung sapa di sambungan daring berikut ini. Selamat malam Pak Frega. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Saya selalu keduanya. Selamat malam. Dan perlu saya tegaskan Bapak Ibu, di dialog ini kita juga turut mengundang dari anggota Dewan, Komisi 1 DPR, anggota Panja RUU Revisi Undang-Undang TNI, tapi juga tidak bisa bergabung, baik itu sambungan daring maupun hadir studio. Nampaknya sibuk sekali Ramadan, mau Lebaran nampaknya ada sibuk sekali. Nah kita langsung putarkan statement berikut ini dari Puan Maharani, Ketua DPR, pada saat penetapan rancangan Undang-Undang TNI menjadi Undang-Undang TNI pada 20 Maret lalu. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi, itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa cuman ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini Saya langsung minta respon dari Mas Isnur. Tegas dikatakan oleh Mbak Puan tadi, tidak boleh berbisnis TNI, tidak boleh juga menjadi anggota partai politik, termasuk juga kalau masuk 14 kementerian lembaga harus mundur ketika menjadi TNI aktif. Respon Anda dulu. Pertama Apa yang gini, perlu dikhawatirkan kita harus lagi? baca apa itu tentara, apa itu jadi dirinya.
apa itu peran dan fungsinya. Pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 6. Tentara adalah orang yang dilatih, dididik untuk persiapan pertahanan dan ancaman gangguan senjata. Apa itu yang profesional? Dididik untuk profesional di bidangnya. Nah sekarang kita tahu bahwa selama ini apakah reformasi TNI itu sudah selesai? Tidak, banyak masalah. Di antaranya apa? Di antaranya banyak sekali peran-peran di lapangan yang kemudian itu menjadi wajah peran dalam sosial. Dengan peran-peran dalam komando teritori, Korem, Kodim, Kodam, dan bahkan sampai level Koramil dan Babinsa di lapangan, keseharian YLB itu mendampingi masyarakat. Dan sangat banyak kami menemukan bahwa tentara terlibat dalam penggusuran, tentara terlibat dalam jagain dan ngusir petani, tentara terlibat dalam menjaga misalnya sekarang ya di Batam, bersama dengan P Batam, tentara terlibat dalam misalnya mengusir masyarakat adat di Merauke. Sangat banyak fungsi-fungsi sosial yang itu harus ada di lapangan, faktanya itu nggak dievaluasi gitu. Dan harusnya tentara itu fokus pada pertahanan. Sekarang justru alih-alih mengevaluasi 10 fungsi yang lama, itu nggak ada evaluasinya, Mas. Bagaimana peran mereka? Bagaimana ketika mereka di jabatan sipil tuh ketika kasusnya Kabasarnas, korupsi, bagaimana evaluasi mereka? Harusnya 65 itu disidangkan di peradilan umum. Kok sekarang nggak di peradilan umum, masih pakai pasal 65 ayat 3-nya? Itu nggak dievaluasi. Sekarang nambah lagi pasal di 47-nya, nambah 4 jabatan lagi. Nah itu mereka ini siapa? Tentara atau siapa? Ketika mereka bersalah atau korupsi di pidana umum, bagaimana penempatannya? Itu masalah. Yang kedua, kita melihat misalnya di operasi militer selain perang. Sangat banyak sekarang yang kita lihat sebenarnya praktiknya itu operasi militer selain perang. Banyak sekali MOU antara pemerintah, kementerian, lembaga, bahkan BUMN, BUMD. Contohnya terakhir misalnya yang ditegur oleh Pak TB Hasanuddin. Gubernur Jabar kerjasama dengan TNI AD dalam perkara ruang lingkup yang hampir seluruhnya ruang lingkup yang bukan tugas TNI. Ngurusin sampah, ngurusin got, ngurusin lingkungan gitu, ngurusin bangun rumah. Itu adalah bagian dari operasi. Banyak sekali operasi yang kami temukan di lapangan pada akhirnya itu berhadapan dengan masyarakat, menyakiti masyarakat. Itu nggak dievaluasi. Nah sekarang justru di OMSP ditambah kewenangannya. Dan yang parahnya lagi, di pasal 7 ayat 4-nya. Kalau sebelumnya OMSP itu harus dengan kebijakan politik negara. Pasal 5 Undang-Undang TNI menjelaskan itu harus berdasar persetujuan DPR. Di kasus misalnya pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme, ada draft perpres. Tapi kan DPR terlibat langsung karena dia pakai politik negara. Sekarang yang kita lihat undang-undang yang baru malah melepaskan kewenangan itu dan memandatkan kepada presiden dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Ada 2 masalah. Pertama, berkurangnya kewenangan DPR. Kita bicara supremasi sipil. Siapa sih yang bisa menegakkan supremasi sipil? Kami di masyarakat sipil nggak bisa. Diharapkan pada senjata kami suruh beradu, nggak bisa. Siapa? Ya DPR yang kami harapkan. Nah sekarang diserahkan kepada hanya presiden. DPR nggak terlibat di situ. Dan yang kedua, menempatkan PP dan Perpres satu pasal di pilihan yang mana. Nah kemarin contohnya, ketika pembahasan undang TNI, ada masyarakat sipil datang ke sana menggeruduk. Yang terjadi apa? Di Vermen langsung dijaga oleh pasukan bersenjata. Tugasnya dia nggak jaga hotel. Di DPR ketika pengesahan datang 8 lebih SSK di parlemen, menjaganya tugas TNI jaga parlemen. Kami di lapangan yang mendampingi mahasiswa berdemonstrasi dihadapkan pada situasi itu. Itu kan OMSP. Yang selama ini banyak terjadi di lapangan dan nggak dievaluasi, justru sekarang malah ditambahkan kewenangannya dan diserahkan kepada presiden. Artinya itu membuka peluang pada posisi ya ke depannya presiden potensial abuse karena dia sendiri tanpa kontrol yang kuat sebagaimana di undang-undang sebelumnya. Seperti itu. Teman-teman merasakan tidak sih di era pemerintahan Joko Widodo juga masih sudah terasa peran TNI sudah diperluas. Ada 10 kementerian lembaga yang sudah bisa diduduki oleh TNI. Kemudian Perpres PP bisa diterbitkan langsung oleh Pak Jokowi. Ini bagaimana teman-teman melihatnya? Itu kita kritik waktu kasus BNPB. Ketika Pak Jokowi mengangkat Pak Doni Munardo. Padahal sebelum-sebelumnya namanya BNPB itu tidak tentara aktif. Boleh menjabat KBNPB, tapi tentara yang mundurin diri dulu lah, atau yang pensiun gitu. Kenapa memaksakan tentara aktif di sana? Kenapa nggak disuruh mengundurkan diri? Nah ada 4 posisi yang tadi disebutkan ya. Itu kan kalau kemarin saya dialog dengan beberapa anggota dewan ya, Pak Dev, gitu, Pak Abraham, itu sebuah kesalahan. Menempatkan tentara aktif di jabatan sipil pada 4 posisi pakai perpres. Itu sebuah kesalahan diakui. Sekarang undang-undang ini justru memberikan legalisasi kesalahan itu dengan menempatkan di undang-undang. Alih-alih mengevaluasi kesalahan, malah melegitimasi penempatannya di undang-undang. Itu situasinya, makanya Prof. Bukarlina kan mengkritik keras guru besar filsafat. Dia malah memberikan
pemutihan terhadap sebuah kesalahan, alih-alih mengevaluasi yang sebelumnya. Baik, saya langsung minta respon kepada Brigjen TNI Frega dengan statement tadi. Mas Isnur, Brigjen, nampaknya sudah menghidupkan kembali di fungsi ya, kemudian juga mengikis supremasi sipil. Respon dari Anda? Iya, iya baik. Jadi kalau kita melihat ya, dui fungsi itu kita pahami dulu apa dui fungsi itu. Yang diasosiasikan dengan dui fungsi itu definisinya apa. Kan ketika terjadi di masa Orde Baru, bicara dui fungsi itu selain alat pertahanan, juga untuk sosial dan politik, di mana ada fraksi ABRI saat itu. Nah, itu dulu yang kita pahami, jangan kita melebar kemana-mana. Oke. Nah, dengan adanya pergeseran, evolusi ancaman, banyak negara juga yang sudah merubah doktrin. Dalam arti, contoh Inggris yang pada era 2000 itu mengacu kepada defense sebagai last resort. Kalau kita melihat pada doktrin terbarunya 2017-2022, itu bukan lagi sebagai last resort, tapi sebagai supporting lead government department. Karena kita melihat adalah dinamika. Nah, dalam konteks revisi Undang-Undang TNI ini, orientasinya adalah penguatan profesionalisme TNI. Jadi bukan ada maksud untuk mengembalikan difungsi ABRI, apalagi kita tahu Pak Menhan beberapa kali menyampaikan, jangankan untuk jasadnya, arwah punnya pun tidak ada lagi. Jadi yang harus dilihat sebenarnya adalah bagaimana niat baik untuk bisa mengaktualisasikan peran TNI melalui revisi undang-undang. Karena bisa dibayangkan 20 tahun lebih, tugas utama dari TNI itu apa? Kan 3 ya, menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Oke. Ini yang harus dilihat dulu. Ketika ketiga hal ini tidak bisa terwujud, kita tidak mungkin bisa melakukan wawancara ataupun mungkin live di studio saat ini. Nah, itu yang seringkali dilihat oleh masyarakat, take it for granted. Nah, pada prinsipnya pun kemarin beredar mungkin di media sosial dan media potongan-potongan yang menggunakan naskah draft yang lama. Jadi kan proses ini kan sudah berlangsung bukan sekejap. Tahun lalu pun juga ada pembahasan yang diinisiasi juga oleh DPR pada saat itu dari Balek. Sehingga kita harus melihatnya secara utuh. Memang kalau bicara ada perbedaan, ada pro kontra, tentunya wajar kita sebagai negara demokrasi. Tapi pada prinsipnya Kementerian Pertahanan melihat prosedurnya itu sudah sesuai dan kami tidak ada sama sekali niat untuk mengembalikan dui fungsi ABRI. Apa yang diwadahi dengan revisi Undang-Undang TNI ini supaya TNI bisa lebih profesional dan bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa sesuai dengan spektrum ancaman dan perkembangan lingkungan strategis. Tapi Demikian, kalau melihat Mas dari Ronald. struktur revisi Undang-Undang TNI ini, Pak Wenas, kalau dari kita melihat ke belakangnya lagi ya untuk revisi ini, keinginan dari Pak Prabowo ketika menjabat menjadi Menhan, ini disalurkan langsung ketika menjadi presiden di era pemerintahan terbaru ini. Ini apakah benar keinginan dari Pak Prabowo ketika menjadi Menhan di era Pak Jokowi untuk merevisi Undang-Undang TNI? Pak Yonas. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah ya, melihat sejarah bukan pada saat beliau sebagai Menhan, tapi dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya pada saat kita mengusulkan, sulit untuk masuk menjadi prioritas. Hanya gayung bersambut pada saat beliau menjabat sebagai Menhan dan saat ini menjabat sebagai Presiden, momentum itu datang bersamaan. Karena terus terang saja, 20 tahun itu waktu yang sangat lama. Sementara ketika kita melihat dari institusi lain, sudah ada revisi. Sehingga kita juga membutuhkan supaya kita siap menghadapi ancaman dan tantangan. Apalagi kalau kita melihat sekarang kan berbicara pertahanan itu, kita harus ingat sistem pertahanan dan pertahanan kita itu kan sistem merata ya. Kita tidak boleh lupa bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat ini menjadi salah satu aset utama kita dibandingkan dengan negara lain. Jangan sampai kita memotret konsep yang memang dimiliki oleh Barat, kemudian kita berpikir itu adalah yang terbaik. Sebagai contoh misalnya tadi saya sampaikan ya, konsep pertahanan sendiri di tahun awal 2000-an, itu konsep yang diajarkan di kampus adalah defense sebagai last resort, tapi pada tahun 2017 dan 2022, mungkin Mas Harnov dan Bapak Ibu kalian bisa melihat di doktrin yang dikembangkan oleh Inggris sendiri itu sudah berubah melihat, karena melihatnya adalah ancaman terhadap pertahanan negara, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Dan salah satu contoh nyatanya ketika misalnya TNI diutilisasi untuk dalam penanggulangan bencana, kita lihat pandemi COVID-19 itu
TNI atas keputusan politik dalam hal ini Bapak Presiden saat itu dikerahkan karena untuk memitigasi resiko yang ada. Bisa dibayangkan kalau pada saat itu resources yang ada dalam hal itu yang siap pada saat itu militer tidak digunakan, mungkin dampaknya akan lebih kolateral terhadap ekonomi, kemudian terhadap krisis sosial. Nah, tentunya penggunaan ini harus ditakar secara cermat dan dikalkulasi. Nah, terkait dengan tadi dalam penanggulangan terorisme, pada saat saya menempuh studi di luar negeri, di Inggris, beberapa kali saya mencoba mengamati juga ketika ada terjadi insiden teror, itu Perdana Menteri memimpin rapat yang namanya Cobra Meeting, kemudian memutuskan apakah memang menggunakan instrumen penegak hukum atau menggunakan instrumen militer. Dan beberapa kali insiden terakhir, Manchester, kemudian Westminster Attack, itu dilibatkan pasukan dari militer. Dan bahkan bukan hanya dalam pengejaran ataupun penanganan, tapi di stasiun-stasiun kereta, stasiun bus, itu tentara secara terbuka digelar. Sama juga dengan di Paris, di Prancis. Jadi memang kita melihat bukan maunya tentara, bukan maunya Kementerian Pertahanan, tapi ini adalah kebutuhan dari perkembangan zaman, dibutuhkan untuk menghadapi pertahanan negara, kita menghadapi kedaulatan kita, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Seringkali masyarakat mungkin melihat, apalagi ada tokoh-tokoh atau sebagian kelompok masyarakat yang melihat take it for granted, penjaga kedaulatan yang ada di perbatasan darat, laut dan udara, mereka belum tentu kembali selamat, mereka mungkin kembali hanya nama, tapi itu seringkali abai, luput dalam pandangan. Dan bahkan ketika misalnya ada penanggulangan bencana banjir misalnya beberapa waktu lalu di Bekasi ataupun mungkin gempa di Palu, semuanya memang digunakan militer karena pertama rantai komando, ada loyalitas di situ, kemudian kesiapan logistik, kesiapan personil, dan tentunya tadi ketika loyalitas, ketika tidak melaksanakan perintah, ada konsekuensi yang harus dijalani. Sama juga seperti pandemi COVID, ketika resikonya adalah kematian, kami prajurit TNI itu sudah menyerahkan diri sebagai milik negara. Sehingga ketika ada resiko dengan kematian, kita sudah siap. Baik, saya minta pandangan sudut mata dari pensiunan bintang 3, Pak Agus Wijoyo. Pak Agus, dari statement Pak Frega tadi, Anda melihat seberapa urgensikah revisi Undang-Undang TNI dilakukan? Iya, kita harus tenang. Jangan mencampur adukkan semua itu, baik itu adalah fenomena konkret ataupun juga kita salah menafsirkan dari keputusan-keputusan atau contoh-contoh yang ada di negara lain. Sedikit saja. Tadi di Inggris, pengerahan militer. Pak Agus, masih tersambung? Baik, kita perbaiki komunikasi dengan Pak Agus. Ya, sudah ada audionya, silakan dilanjutkan Pak Agus. Sempat terputus. Itu adalah Perdana Menteri. Kalau di Indonesia itu sistem presidensial, keputusan politik itu dari presiden. Dan itu harus jelas, produknya harus jelas. Karena apa? Supaya DPR tahu, bisa mengontrol. Tidak dengan persetujuan DPR, tetapi DPR bisa mengontrol. Selang berapa lama dia kontrol, kalau memang dirasa kurang tepat, dia akan minta keterangan kepada pemerintah. Jadi itu adalah kembali, itu adalah tatanan demokratis. Pengerahan militer adalah selalu berdasarkan keputusan politik, otoritas politik. Gitu. Jadi baik, saya ke Prof. Susi melihat tadi statement Pak Frega. Prof. Susi, Anda melihatnya apakah demokrasi kita semakin brutal dengan revisi Undang-Undang TNI? Seberapa penting ini dilakukan di negara kita ini, negara demokrasi? Baik, pertama-tama saya ingin mengaitkan ini dengan prinsip negara hukum. Dan itu sudah ada di dalam pasal 1. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang meneguhkan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Apa arti Indonesia sebagai negara hukum? Artinya segala tindakan itu harus didasarkan oleh hukum. Dan hukum itu adalah hukum yang berlaku sebelum tindakan itu dilakukan. Ya. Ketika saya membaca naskah akademik, di halaman 8 misalkan dikatakan di situ bahwa atau di halaman 18
Penempatan prajurit aktif TNI sudah dilakukan atas kebijakan Presiden. Saat ini yang diperlukan adalah menguatkan dasar hukumnya dalam Undang-Undang TNI. Ini menjadi persoalan bagi negara hukum di Indonesia. Jadi tindakannya sudah dilakukan berdasarkan kebijakan Presiden, baru kemudian dicarikan dasar hukumnya lebih kuat. Dan ini bertentangan, menurut saya bertentangan dengan prinsip negara hukum. Karena apa? Di dalam prinsip negara hukum, undang-undang itu harus dipandang sebagai refleksi dari keinginan rakyat, bukan keinginan pihak-pihak tertentu. Dan di dalam prinsip negara hukum, ada kita mengenal yang namanya dua, yaitu due process, procedural due process, dan substantif due process. Procedural due process artinya bagaimana undang-undang itu dibuat dengan berdasarkan pada prosedur-prosedur yang sudah diatur. Kemudian substantif itu mempersoalkan bagaimana pembentuk undang-undang itu dapat menjustifikasi bahwa materi muatannya itu sesuai dengan hukum, dengan prinsip, dan dengan asas-asas yang dikenal di dalam negara hukum. Nah, itu persoalannya. Nah, kalau saya melihat lagi-lagi pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah dasar sosiologis. Dasar sosiologis itu memperlihatkan bagaimana satu peraturan itu mampu untuk mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Brigjen tadi, ada perkembangan. Tapi perkembangan seperti apa? Yaitu perkembangan harapan dan ekspektasi dari masyarakat untuk ke depan. Tidak boleh sebuah peraturan itu dibuat hanya untuk merekam keadaan sesaat atau yang kita katakan sebagai momen opnam. Karena itu akan membahayakan peran hukum. Mengapa saya katakan membahayakan peran hukum? Karena hukum itu hanya akan dijadikan sebagai alat saja, sebagai tool. Dan itu sangat memperlihatkan pada praktek apa yang disebut sebagai autokratik legalisme. Dan ini sangat membahayakan di dalam negara hukum yang demokratis. Karena apa? Karena pada akhirnya bukan rakyatlah yang menentukan apa yang ingin diatur untuk mereka, gitu ya. Tetapi undang-undang atau peraturan itu hanya dibuat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Soal lain yang perlu saya garis bawahi adalah undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu adalah satu peraturan di mana di situ pemerintah atau negara itu punya potensi untuk memaksakan sesuatu. Jadi sifatnya selalu koersif. Oleh karena itu dibutuhkan prosedur yang memadai dalam batas penalaran yang wajar, kalau kita menggunakan bahasanya hakim konstitusi, agar apa? Agar rakyat itu dapat mengantisipasi sejauh mana tindakan-tindakan koersif yang mungkin akan dilakukan oleh negara atau oleh pemerintah. Kemudian para pembentuk undang-undang, kalau kita lihat di kejadian Vermont, itu asas keterbukaan tidak sama sekali tercerminkan di sana. Sama sekali tidak tercermin menurut saya. Bahkan dikatakan bahwa mereka yang datang ke Vermont itu melakukan kekerasan, ya, melanggar hukum. Saya katakan mereka itu hanya memperjuangkan pemenuhan hak-hak prosedural pada pembentukan undang-undang yang demokratis. Jadi mereka itu memperjuangkan hak mereka, bukan mereka melanggar hukum. Nah, ini yang menjadi persoalan. Pembentukan undang-undang itu adalah persoalan publik. Menurut proponen dari republikanisme, hal-hal yang bersifat publik itu harus dapat dinyatakan, disampaikan, dan dipertanggungjawabkan secara publik. Bukan kemudian dilakukan di ranah-ranah yang privat. Jadi saya juga heran gitu Mas ya. Kenapa kemudian ketika mereka yang datang ke Vermont, kemudian oleh satpamnya dilaporkan ke polisi dengan alasan membuat gaduh dan lain sebagainya. Nah, pantas saja dilaporkan karena hotel itu kan dianggap sebagai ruang privat. Inilah kesalahan menurut saya gitu ya. Bagaimana seharusnya pembentuk undang-undang itu memaknai bahwa pembentukan undang-undang itu adalah ranah publik, bukan ranah privat. Oleh karena itu kepada mereka disiapkan oleh rakyat sebuah rumah rakyat dengan segala perlengkapannya. Kalau mereka harus membahas sampai malam, di situ kan disediakan.
untuk beristirahat. Jadi ruang publik, hal-hal yang bersifat publik harus dibahas, disampaikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Baik, silakan respon Pak Wenas dengan statement Profesor Susi tadi. Negara hukum mengedepankan demokrasi suara rakyat. Ya, baik. Pada prinsipnya Kementerian Pertahanan kita menghormati suara rakyat karena kita paham bahwa dengan supremasi sipil salah satu juga agenda mengapa kita melaksanakan revisi Undang-Undang TNI yang memang diinisiasi oleh DPR ya. Saya klarifikasi lagi, ini kan usulan dari DPR ya. Tujuannya adalah memperkuat tadi supremasi sipil. Makanya apa yang sudah dicantumkan di Undang-Undang pada saat 2004, kemudian dengan perkembangan yang ada diaktualisasikan dengan kementerian lembaga tambahan yang memang sudah dilakukan dan memang terbukti sangat membantu ketika kepentingan nasional Indonesia ini terancam. Apalagi kita berbicara tadi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, baik itu dalam bentuk pandemi, kemudian keamanan di laut, kemudian perbatasan. Nah, mungkin saya izin menanggapi untuk Prof. Susi terkait tadi ya, di ruang publik. Karena proses pembahasan panja dari tahun ke tahun seperti itu. Dan memang yang saya dengar, informasi yang saya dapatkan bahwa teman-teman yang kemarin melakukan penerobosan ke ruang rapat itu sepertinya tidak teredukasi dengan konsep yang sebenarnya. Karena dengan adanya kemarin revisi undang-undang bisa jadi ada pihak-pihak yang memang tidak ingin TNI ini sebagai penjaga kedaulatan semakin kuat, dalam arti kuat untuk melaksanakan menjalankan tugasnya dengan baik. Kita tahu di periode 1991 sampai dengan 2005 kita mendapatkan embargo dari beberapa negara, dari Eropa, kemudian dari Inggris, Amerika, sehingga ini membatasi kita untuk melakukan modernisasi. Nah, harapannya dengan penguatan profesionalisme TNI, dengan revisi Undang-Undang 34 ini, kita bisa mengoptimalkan dengan dasar hukum yang semakin jelas, kemudian tadi prosesnya memang sudah dilakukan sesuai prosedur, ada mengundang pakar, kita mengundang dari akademisi, Panja kemarin yang saya monitor mengundang dari perwakilan LSM, kemudian juga dari perwakilan pensiunan. Jadi secara prosedural, secara normatif sudah dilakukan, mengundang perwakilan elemen masyarakat. Tidak mungkin kita mewakili seluruh 275 juta, makanya ada DPR sebagai wakil rakyat. Dari fraksi-fraksi yang dilibatkan dalam panja di Komisi 1 itu mewakili suara rakyat. Jadi ketika ada sekelompok masyarakat mengatasnamakan masyarakat yang mana? Kita melihat secara jernih prosedur itu sudah dilakukan dan perwakilan pemerintah saat itu kan bukan hanya dari Kementerian Pertahanan, tapi ada dari Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Sekretaris Negara. Dan Bapak Menhan pun juga pada saat pengesahan itu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa karena kita memahami bahwa masukan kemudian juga mungkin ada pandangan yang berbeda, ini adalah proses. Pada prinsipnya Kementerian Pertahanan mengapresiasi bahwa dalam konteks saat ini setelah 21 tahun akhirnya kita bisa merevisi Undang-Undang TNI sehingga nantinya tugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa bisa kita optimalkan dan bahkan bukan hanya kita kuatkan melalui alutsista, tapi juga dari SDM maupun dalam bentuk-bentuk operasi tadi. Sehingga ketika ada yang mengancam, jangan sampai nanti kita mengalami situasi yang dialami oleh saudara-saudara kita di Ukraina, kemudian di Palestina, ataupun di beberapa wilayah konflik dunia. Ini mungkin kalau ibaratnya saya ingin memberikan analogi. Ketika kita tahu bahwa ditampar itu sakit, jangan sampai kita ingin merasakan ditampar baru merasakan sakit. Sama seperti hal itu, kita bicara kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, jangan sampai ada pihak yang mau melakukan tindakan-tindakan mengancam kedaulatan tadi, keutuhan wilayah kita dan keselamatan bangsa, harus kita berdarah-darah dulu. Harus collateral damage dulu, baru kita berpikir. Ini adalah upaya yang sangat baik, inisiatif baik dari DPR, dan juga yang disambut baik oleh pemerintah, untuk mengaktualisasikan. Kata kuncinya adalah mengaktualisasikan. Dan kata dui fungsi ABRI yang tadi saya sampaikan di awal, definisi dui fungsi ABRI itu apa sih? Ada peran sosial dan politik. Sementara di undang-undang ini tidak terefleksikan. Pada saat di undang-undang tahun 2004, itu adalah komitmen sebagai win-win solution untuk memisahkan antara militer dan sipil, dan kita mengakui bahwa supremasi sipil itu berlaku. Ini adalah proses penyempurnaan supaya bisa menjawab tantangan zaman, perubahan dinamika, kemudian lingkungan strategis, situasi geopolitik. Pada prinsipnya
revisi Undang-Undang TNI yang diinisiasi oleh DPR ini disambut baik oleh pemerintah termasuk Kementerian Pertahanan. Karena kita punya pertahanan yang kuat sebagai bangsa yang berdaulat, maju, kemudian kita bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Baik Pak Wenas, saya mau ke Pak Agus. Semoga ini komunikasi masih tersambung ya Pak Agus. Tapi sebelum ke Pak Agus, saya mau ke Mas Fahmi terlebih dahulu. Mas Fahmi, Anda melihat di era Pak Jokowi ini nampaknya TNI sudah diberikan perluasan kewenangan ya, menjabat sebagai PJ Kepala Daerah. Ini Anda melihatnya supremasi sipil memang sudah terasa di era Jokowi? Ya, dikikis. Di masa Pak Jokowi ya, katakan 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi ini, saya kira ada banyak hal ya yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang TNI itu, yang kemudian berada di luar ketentuan perundang-undangan. Membuka banyak ruang multitafsir, ya, misalnya soal jabatan sipil apa yang boleh diisi atas inisiatif siapa, dalam kerangka hukum apa, misalnya gitu. Nah itu yang kemudian mestinya mendasari semangat dari perubahan Undang-Undang TNI. Ya. Artinya ini untuk membenahi apa yang sebelumnya berada di luar ketentuan undang-undang, apa yang berada di wilayah abu-abu, yang mestinya memetakan kembali, mengatur ulang. Abu-abunya apa Mas? Ya, apa yang abu-abu? Tadi kan abu-abunya ada perdebatan antara kebutuhan pertahanan, penyelenggaraan pemerintahan, kemudian prinsip demokrasi, supremasi sipil, kan itu yang harusnya dijembatani dalam proses perubahan undang-undang ini. Nah, kemudian artinya kalau ini dipenuhi, ya sebenarnya ini menjadi peluang untuk memperkuat pertahanan, ya, yang berbasis supremasi sipil, prinsip demokrasi, HAM dan lain sebagainya itu. Nah, tapi kan kemudian proses itu yang kemudian yang kalau kita kritisi dalam perubahan undang-undang kemarin adalah terbatasnya akses informasi, komunikasi dan partisipasi publik dalam pembahasan ini, yang saya kira menjadi masalah sehingga terjadi kesenjangan ya, antara apa yang dibahas di dinamika di dalam ruang pembahasan DPR, apa yang terjadi di luar, apa yang dipahami di luar, itu ada kesenjangan yang kemudian ya itu berlarut begitu. Nah, ini saya kira yang ini panjang ya, setelah 10 tahun proses yang berada di luar ketentuan perundang-undangan sampai ke sini, ya wajar kemudian ada kekhawatiran ya. Nah, itu yang kemudian tidak terjawab dengan baik dalam proses perubahan ini, dan saya kira itu yang perlu dijembatani. Tapi Anda melihat proses revisi ini perlu dengan gelap, terkesan tertutup, karena kalau kita berbicara soal undang-undang sebelumnya juga mendapatkan konflik dan gejolak di publik, undang-undang BUMN, undang-undang minerba, dan Pak Prabowo informasinya ini sengaja merevisi undang-undang TNI di awal Ramadan atau di bulan Ramadan agar manusia dan masyarakat Indonesia ini tidak marah dalam suasana Ramadan, Mas. Ini bagaimana persepsi ini? Ya, ini RUU ini kan inisiatif DPR ya. Artinya soal penjadwalan agenda pembahasannya itu ya berawal dari situ dulu kan, dari DPR. Bahwa kemudian ada pembatasan-pembatasan akses, misalnya termasuk itu kan tempatnya di ruang DPR ya. Artinya informasi yang mestinya yang mestinya bisa dipublikasikan tadi itu ranahnya DPR. Ya. Sehingga dalam konteks ini saya kira ya penting juga untuk melihat fakta-fakta ini ya, bahwa ini Pak Prabowo kalau DPR-nya kuat, DPR-nya bisa menyampaikan pendapat-pendapat untuk supaya revisi ini dijalankan secara lebih terbuka, lebih ya, saya kira pemerintah pasti mengikuti begitu ya, bukan tidak mengikuti. Apalagi kalau kita lihat draft awal yang disampaikan oleh DPR, yang jadi inisiatif DPR, mulai dari naskah akademik, kemudian draft usulan perubahannya, itu kan kemudian dia katakan banyak terkoreksi oleh daftar inventarisasi masalah yang disampaikan pemerintah. Ada beberapa hal yang tidak ada dalam draft DPR, draft hasil DPR, kemudian masuk lewat inventarisasi masalah oleh pemerintah. Dan itu juga justru banyak ya mengoreksi apa yang sebelumnya ada di dalam usulan perubahan DPR ya. Misalnya soal penempatan prajurit itu kan sebelumnya ada klausa karetnya gitu ya. Ketika diinventarisasi masalah oleh pemerintah itu tidak muncul lagi misalnya. Baik, saya langsung ke Pak Agus. Pak Agus nampaknya sudah lama menunggu. Maafkan dan karena komunikasi kita sempat terputus. Pak Agus,
melihat azas keterbukaan dalam menyusun draft ini bagaimana Anda melihatnya, Pak? Apalagi kejadian Vermont. Iya, saya minta tolong dicek komunikasinya. Baik. Kemudian kalau memang ada gangguan, tolong saya diberitahu. Oke. Jangan terus kemudian saya tanpa sepengetahuan saya, hak saya untuk menjawab dicabut ternyata gitu. Oke. Ya. Oke, apa pertanyaannya? Baik, apakah Anda melihat ada azas keterbukaan dalam revisi Undang-Undang TNI? Ya, keterbukaan saya lihat ada, ya. Saya menyampaikan penghargaan juga kepada anggota DPR yang saya tangkap entah dari mana itu asalnya, tetapi juga menyesuaikan mungkin dengan tanggapan-tanggapan dari luar. Yaitu kalau tidak salah, coba saya dikoreksi, dicabutnya peran TNI di dalam narkotik, gitu ya. Apakah itu benar? Terus kemudian, nah, tetapi ada juga jawaban itu yang sengaja diplesetkan. Pertanyaan umum dari publik adalah apakah pejabat atau perwira TNI aktif kalau menjabat di publik itu harus pensiun? Ya, harus pensiun. Tapi ternyata itu jawaban itu bukan titik, itu koma. Kecuali adalah mereka yang menjabat di dalam berapa itu? 14 jabatan lembaga gitu. Di situ dikatakan bahwa sebetulnya bukan lembaga, tapi jabatan dalam lembaga. Jadi yang kuncinya jabatan. Jadi memang benar di dalam lembaga apapun itu, dimanapun ini ada, di Inggris ada, di Amerika ada jabatan-jabatan yang membutuhkan spesialisasi militer. Itu bersifat jabatan dan itu bersifat tetap. Oleh karena itu bisa diisi oleh militer aktif. Tapi itu tidak banyak. Tetapi jangan kemudian itu digeser menjadi lembaga, bahwa prajurit TNI itu bisa ditempatkan di suatu lembaga tanpa harus pensiun dulu. Ini ada pergeseran ini gitu. Karena itu akan mengurangi daya tempur dari TNI. Kalau kita ke depan sebetulnya amanat konstitusi itu adalah memberikan kepada TNI peran pertahanan nasional. Apa itu pertahanan nasional? Pertahanan nasional itu pada akhirnya adalah untuk memenangkan perang apabila ada kekuatan dari luar dengan menggunakan paksa, kekerasan untuk menduduki wilayah kita. Dan itu akan masuk ke dalam dua itu kalau dia menduduki wilayah kita. Satu adalah kedaulatan kita sudah terbut. Yang kedua terjadi lubang di dalam integritas atau keutuhan wilayah nasional. Itu sebetulnya. Jadi juga perlu dilihat juga apa sebetulnya, apakah kita sudah sepakat dengan pengertian pertahanan nasional. Karena pertahanan nasional itu dengan menempatkan semua itu di lembaga-lembaga sipil, ini akan mengurangi daya dan tenaga yang ada di TNI untuk tetap berlatih untuk memenangkan perang. Dan memenangkan perang itu penting karena hanya satu kesempatan diberikan. Kita tidak boleh kalah. Jadi masalahnya bukan benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, tetapi pemahaman yang kedalaman tentang pemahaman apa itu pertahanan, apa itu bifungsi, apa itu sisanta mata, gitu. Nanti bisa kita bahas itu. Baik Pak, kemudian yang juga berkembang Pak menjadi perhatian di pasal ini ya, untuk pensiun. Apakah Anda melihat penambahan usia pensiun, Pak Agus, ini akan membuat perwira tinggi kita bakal menumpuk nantinya? Nah, mungkin ini sudah ada gangguan lagi. Kalau untuk pensiun itu bisa diterima. Suara saya masih bisa didengar atau tidak? Silakan Pak, masih terdengar jelas. Bagus. Oke, silakan. Jadi memang umum itu ada di militer manapun, bahwa ada batas-batas penggolongan tentang usia pensiun. Karena tingkat tamtama, bintara, dan perwira pertama, yang diperlukan itu adalah kemampuan fisik. Dan kemampuan fisik itu akan cepat untuk merosot pada usia tertentu.
Jadi di situ adalah usia pensiunnya itu yang paling muda. Setelah itu katakanlah saya tidak akan menyampaikan satu persatu. Terus ke atas dan yang paling akhir adalah perwira tinggi. Itu sebetulnya yang diharapkan dari perwira tinggi itu adalah pengalaman, tentu pengetahuan dan wisdom. Sehingga sampai untuk usia yang lebih lanjut gitu. Baik. Itu hal yang wajar gitu. Baik, silakan dijelaskan Pak Wenas. Saya ke Pak Wenas, Pak Agus, untuk menjelaskan pertanyaan Anda bagaimana kemudian peran TNI di narkotika. Kalau kita kutip statement dari Panglima TNI menyatakan bahwa ada nanti rencana membentuk satuan tugas narkoba. Ini fungsi TNI seperti apa nantinya di sana, Pak Wenas? Ya, jadi memang kan kalau yang di OMSP hasil yang terakhir ya, yang saya monitor untuk narkotika itu kan tidak dimasukkan. Tapi kita harus merujuk, tadi disampaikan juga oleh Pak Agus Wijoyo bahwa TNI ini kan dari awal kita masuk menjadi prajurit TNI, hak memilih, hak dipilih, kepribadian kita semuanya itu sudah kita serahkan kepada negara. Sehingga kita berdiri di atas politik negara. Dan untuk utilisasi militer pun juga atas politik negara. Dalam hal ini karena Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentunya keputusan politik itu yang akan diikuti. Dan kita tahu beberapa waktu lalu memang sudah ada perintah dari Bapak Presiden selaku Panglima tertinggi sesuai amanah konstitusi yang memang memiliki kewenangan untuk mengerahkan dan menggunakan TNI untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia termasuk keselamatan bangsa. Tentunya kita siap, apapun perintah keputusan politik, Kementerian Pertahanan maupun TNI itu siap mendukung. Karena tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, tapi adalah untuk negara. Kita berbicara dalam konteks penugasan yang memang dilakukan oleh TNI adalah untuk keselamatan bangsa, kemudian tadi kedaulatan dan keutuhan. Nah, mungkin perlu saya tambahkan dan klarifikasi di sini ya. Jadi seringkali ketika berdiskusi dengan masyarakat sipil ataupun akademisi ataupun dari LSM, ada mispersepsi ketika melihat mereka yang misalnya sudah tidak aktif lagi, itu masih sering diasosiasikan sebagai militer. Sebagai contoh Pak Agus Wijoyo saat ini sudah pensiun, kemudian menjabat sebagai duta besar, pernah sebagai gubernur Lemhanas. Ini seringkali ada persepsi masyarakat melihat, oh ini adalah militer. Sama juga ketika kita melihat presiden kita, Presiden Prabowo, kemudian Menteri Pertahanan kita Pak Safri Samsudin, ini beliau-beliaunya sudah pensiun. Nah, statusnya itu murni sebagai sipil, bukan lagi sebagai militer. Terlepas keputusan menggunakan militer itu adalah hak dari seorang kepala negara dan kepala pemerintahan menggunakan TNI sebagai resources mungkin yang dilihat paling siap untuk melaksanakan tugas-tugas tadi. Salah satunya yang disebutkan tadi Mas Harnov adalah narkoba, ataupun mungkin penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, ataupun mungkin seperti pandemi COVID. Jadi ini dulu yang harus diurai, jangan sampai salah persepsi, menyamaratakan mereka yang sudah pensiun dan tidak. Padahal ketika kami mendharma baktikan diri kami kepada TNI sebagai prajurit aktif, itu hak memilih dan hak dipilih kami sudah kami serahkan kepada negara. Kami tidak boleh dipilih, kami tidak boleh memilih. Nah, ketika kami kembali ke sipil kemudian dicap lagi sebagai militer, berarti ada upaya untuk mendiskriminasi. Nah, yang penting mungkin yang perlu saya tambahkan di sini adalah terkait dengan revisi Undang-Undang TNI sebagaimana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, saya mencermati memang ini kan banyak kasus viral pemberitaan yang tidak sepenuhnya benar, bahkan menggunakan dokumen lama. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena dengan adanya algoritma, berita viral negatif menggunakan informasi yang tidak benar bisa menjadi misinformasi dan disinformasi yang bahkan bisa menciptakan persepsi negatif dan mendekonstruksi kepercayaan terhadap sebuah institusi. Nah, ini tidak kita inginkan. Padahal revisi Undang-Undang TNI ini adalah penguatan sektor pertahanan. Jangan sampai ada pihak-pihak internal ataupun eksternal yang memang tidak ingin TNI kita maju, pertahanan kita maju, karena ketika pertahanan kita maju modern, kita bisa menjamin kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa tadi. Stabilitas tercapai, pembangunan ekonomi tercapai, kesejahteraan bisa diwujudkan. Tapi kalau tidak ada kedaulatan dan tiga hal yang saya sampaikan tadi, itu akan sulit. Makanya saya juga menghimbau untuk masyarakat itu bisa lebih jernih, objektif melihat isu. Ketika sudah terbukti tidak benar, jangan lagi dibawa narasi dui fungsi ABRI, kembali ke barak, kemudian dui fungsi ABRI akan kembali lagi. Ini sebuah hal yang menurut saya kurang tepat, apalagi prosedurnya semua sudah dilakukan. Ini inisiatif dari DPR, rapat-rapat panja, kemudian diskusi, mengundang pakar, mengundang
dari LSM, Baik, akademisi, semuanya sudah dilakukan secara prosedural. Kita menghormati itu dan kita memahami proses demokrasi pastinya ada pro dan kontra, suara dan aspirasi dari rakyat. Baik, saya ke Mas Farhan. Mas Farhan, dalam pasal 7 ini mengatur ya soal perluasan TNI di OMSP, Operasi Militer Selain Perang, yaitu salah satu yang menjadi perdebatan, menjadi kontra adalah membantu menanggulangi ancaman siber. Ini seberapa penting TNI mengurus siber? Mas Farhan. Jadi pertama gini, terkait yang OMSP di bidang cyber ya. Cyber yang hari ini, cyber war yang terjadi di dunia hari ini ya, di dalam situasi geopolitik itu sudah mengancam ke kedaulatan negara juga. Jadi nggak hanya cyber yang kalau dulu kita melihatnya scamming, kita dulu melihatnya semisal ya cyber war di phishing segala macam, tapi lebih kompleks. Bahkan kalau kita bisa lebih jauh ya menganalisanya, pendekatan judol itu untuk pemberantasan judol itu sebenarnya juga cyber war kan gitu. 70.000 loh WNI kita di Kamboja jadi admin kan gitu. Yang di sana kita nggak tahu mereka didoktrin seperti apa, kemudian mereka bermedia sosial, mereka masih berinteraksi dengan kita di sini, dengan teman-temannya, keluarga segala macam, maka di situ juga TNI sah-sah aja untuk masuk di ranah cyber itu, untuk menanggulangi ancaman cyber terhadap kedaulatan kan gitu. Tapi sudah ada Polri, ini fungsi TNI itu apa, Mas? Sebenarnya kan gini, dari semua gejolak nih ya yang ada nih, kalau kita mau melihat tadi yang disampaikan sama Mas Isnur, Prof. Susi, Pak Fahmi, tanpa mengurangi rasa hormat, kalau kita berandai-andai nanti bakal terjadi ini merusak supremasi sipil, ini mengancam demokrasi. Kalau kita mau cek semua pasal yang dalam revisi undang-undang ini, semuanya masih inline dengan kerja-kerja TNI selama ini. Kerja-kerja militer masih inline kok semuanya. Nanti publik takut tidak berekspresi di media sosial dengan dikawal TNI? Kita, dulu saya sama Mas Isnur pernah kok menaikkan tagar bersama waktu itu. Ketika kita masih aksi-aksi Omnibus Law segala macam, kita buat tagar itu lebih baik TNI daripada Polri kok. Pernah gitu. Pernah ramai tagar-tagar itu kan gitu. Bagaimana TNI dulu kita mengayomi kita, melindungi masa aksi, memberikan minum, makan segala macam, menjaga kita dari gempuran BRIMOB segala macam, pernah kok kita itu. Gitu. Tapi yang terjadi hari ini kan ketakutan-ketakutan yang ya mungkin ini satu hal yang wajar karena ada ingatan sejarah yang kelam di era Orde Baru kan gitu. Sama seperti banyak kelompok konservatif yang menakutkan akan dulu ya, akan kebangkitannya neo-PKI lah, neo-komunisme. Kan nggak ada sebenarnya. Tapi itu ketakutan-ketakutan efek dari sejarah kelam masa lalu kita di era Orde Baru kan gitu. Nah, ini kan akumulasi aja sebenarnya. Respon Mas Isnur nanti setelah jeda dijawab Mas Isnur dengan adanya statement dari Mas Farhan terkait dengan perlu adanya kewenangan TNI dalam siber begitu mengawal, membantu menanggulangi ancaman siber. Nanti Mas Isnur dan juga para narasumber akan menjawab pertanyaan kami di Political Show. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Political Show.